Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Sapah Fikriani, NPM 10-12-0637 dari kelas H1 Manajemen akan memaparkan materi yang berjudul Apakah hukum sholat Jumat itu? Dalil naqli yang menunjukkan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Sholat Jumat diwajibkan bagi seorang laki-laki yang sudah dibebankan hukum kepadanya, yaitu laki-laki yang sudah mukallaf. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Untuk waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan sholat Jumat dalam agama Islam biasanya dimulai ketika waktu duhur, yaitu ketika waktu duhur masuk dan berakhir ketika waktu asar masuk. Biasanya, waktu sholat Jumat dilaksanakan pada jam-jam siang, tergantung pada kebijakan dan jadwal sholat di masing-masing daerah atau negara. Umumnya, pelaksanaan sholat Jumat di Indonesia dilaksanakan pada jam 12.30 hingga 13.30 atau bisa berbeda-beda tiap daerah ataupun tiap tempat pelaksanaan tergantung situasi dan kondisi yang ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sebelum sholat Jumat harus diadakan khutbah terlebih dahulu. Dulu, khutbah Jumat dilakukan setelah sholat Jumat, seperti halnya sholat Id. Pada suatu hari, selagi dilaksanakan sholat Jumat, datanglah kafilah dagang. Jamaah Jumat akhirnya bubar. Mereka berburu dagangan, baik untuk dijual ataupun untuk kebutuhan sendiri. Terikat hal ini, terdapat riwayat Jabil disebutkan sebagai berikut. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan fazu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khair ar-raziqin. Yang artinya, dan apabila melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri, berkhutbah ataupun berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah. 4 jenis orang muslim tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sholat Jumat merupakan hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali atas 4 orang ini. Yang pertama, hamba sahaya, yang kedua, wanita, yang ketiga, anak kecil, dan yang keempat, orang yang sedang sakit. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pertanyaan di manakah tempat pelaksanaan sholat Jumat jika dia sedang berada di perkantoran yang jauh dari masjid. Dan apakah hukum pelaksanaan sholat Jumat di perkantoran tersebut? Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang hukum sholat Jumat di perkantoran. Yang pertama, sah. Bila 3 persyaratan di atas terpenuhi dan tidak ada ta'adudur Jumat, kecuali memang tidak memungkinkan mereka sholat Jumat di satu tempat dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, tidak sah. Bila tidak memenuhi persyaratan di atas dan terjadi ta'adudur Jumat di atas. Hal ini oleh sebagian ulama masih dipegang kuat. Misalnya, Kiai Haji Syahal Mahfud dalam bukunya Wajah Baru Fikih Pesantren halaman 105. Beliau berprinsip bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana yang disebutkan jangan disepelekan. Demikian pula ulama Sedan Rembang yang representatif juga melakukan pilihan hukum yang sama atas dasar pendapat yang kuat dan berkembang di kalangan Syafi'iyah. Nah, sekarang di banyak tempat telah terjadi penyelenggaraan sholat Jumat di perkantoran atau perusahaan. Sholat Jumat di perkantoran atau perusahaan yang sangat mungkin tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, yang pertama, jumlah peserta tidak mencapai 40 orang dari kalangan penduduk tetap. Yang kedua, peserta hanya dari pegawai atau karyawan yang hanya berstatus mukim atau musafir. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan sholat Jumat di tempat ini bukan satu-satunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi khutbah Jumat. Nah, di sini ada daftar pustaka. Saya mengambil referensi tentang khutbah Jumat ini dari beberapa referensi yang ada di Google.
Mungkin cukup sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan, dan terima kasih kepada dosen pengampu telah memberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.